Setelah kemarin kita mempelajari tentang fluida, maka sekarang kita akan mulai belajar mengoperasikan dan merawat pompa. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu pompa. Pompa adalah suatu alat yang berfungsi untuk memindahkan zat cair dari satu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada fluida cair yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi intinya, pompa itu merupakan alat yang bisa memindahkan fluida dengan melalui suatu media pipa dan dengan cara menambahkan energi pada fluida cair tersebut. Jadi intinya, kenapa fluida cair itu bisa berpindah? Karena dia ditambahkan energi oleh si pompa. Zat cair yang dipindahkan di sini bisa berupa air, oli atau minyak pelumas, serta fluida lain yang tak mampu mampat atau incompressible. Sementara untuk contoh penggunaan pompa di industri, salah satunya adalah pada pembangkit listrik tenaga uap. Di sini pompa digunakan untuk menyuplai air umpan ke boiler atau membantu sirkulasi air yang akan diuapkan di boiler. Nah, pompa memiliki dua kegunaan utama. Yang pertama adalah memindahkan cairan, yang kedua adalah mensirkulasikan cairan. Apa bedanya? Kalau kita memindahkan cairan, maka kita memindahkannya dari tempat A ke tempat B. Sementara jika kita mensirkulasikan cairan, maka kita mengalirkan cairan dari A, kemudian ke B, dan kembali lagi ke A. Itu bedanya. Untuk komponen utama sistem pemompaan itu terdiri dari 6. Jadi, bagaimana air itu bisa mengalir dalam suatu sistem pemompaan, maka membutuhkan 6 komponen utama berikut. Yang pertama adalah pompa, yang kedua adalah mesin penggerak berupa motor listrik, mesin diesel atau sistem udara. Kemudian yang ketiga adalah pemipaan, digunakan untuk membawa fluida. Yang keempat adalah kran atau valve atau katup, digunakan untuk mengendalikan aliran dalam sistem. Yang kelima adalah sambungan, pengendalian dan instrumentasi lainnya. Sambungan di sini karena kalau misalkan kita memindahkan fluida jarak jauh, tidak mungkin kita melakukan pemindahannya di satu pipa panjang tanpa sambungan. Kemudian pengendalian dan instrumen di sini diperlukan selama pengaliran fluida. Kemudian yang terakhir adalah peralatan pengguna akhir. Artinya ketika fluida itu dialirkan, tujuannya kemana? Peralatan pengguna akhirnya apa? Apakah ke bak, ke reaktor, atau ke alat yang lainnya? Nah, ini merupakan gambar instalasi pompa. Kalau bisa dilihat di sini, ada sumber airnya, kemudian ada pipa bagian hisapnya. Bagian hisap itu adalah bagian masuknya fluida ke pompa. Kemudian di sini ada motor listrik sebagai penggerak utamanya. Kemudian ini pompanya. Kemudian ada pipa bagian tekan, yaitu bagian keluarnya air dari pompa. Dan di sini tandon air sebagai peralatan pengguna akhir. Nah, pada pompa ini akan terjadi perubahan dari energi mekanik menjadi energi fluida. Energi mekaniknya di sini dari motor listriknya, kemudian diubah menjadi energi fluidanya. Nah, pada mesin-mesin hidrolik termasuk pompa, energi fluida ini disebut head atau energi persatuan berat zat cair. Untuk klasifikasi pompa, berdasarkan cara kerjanya, pompa itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pompa perpindahan positif dan yang kedua adalah pompa sentrifugal. Untuk pompa perpindahan positif dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah pompa reciprocating atau pompa gerak bolak-balik dan pompa rotary. Untuk pompa reciprocating dibagi lagi menjadi tiga.
Ada pompa torak, pompa plunyer, dan pompa diafragma. Untuk pompa torak sendiri dibagi lagi menjadi 3. Ada pompa torak kerja tunggal, pompa torak kerja ganda, dan pompa diferensial. Untuk pompa rotari, ada beberapa jenis pompa rotari. Yang pertama adalah pompa roda gigi, pompa lobe, pompa sliding vane, pompa ulir, dan pompa Kemp. Nah, ini diagram klasifikasi pompa berdasarkan cara kerjanya. Sama dengan yang sebelumnya, ini hanya dalam bahasa Inggrisnya yang perlu juga kalian untuk tahu. Nah, selanjutnya kita akan melihat pergerakan beberapa jenis pompa. Yang pertama di sini ada pompa anggu. Ini merupakan salah satu contoh pompa torak kerja tunggal. Kalau bisa dilihat di sini, aliran airnya atau fluidanya itu fluktuatif. Ada saatnya keluar, ada saatnya berhenti. Ini pompa torak kerja tunggal yang lebih modern. Jadi ini ada torak, batang torak dan toraknya. Kemudian ada katupnya, katup hisap dan katup tekan yang kerjanya bergantian. Bisa dilihat di sini ketika torak bergerak ke kiri, maka akan menyebabkan katup bagian bawah, yaitu katup hisapnya terbuka, katup atasnya tertutup. Yang terjadi apa? Fluida akan masuk dari bawah, dan ketika toraknya bergerak ke kanan, maka akan menyebabkan torak bagian atas terbuka dan torak bagian kiri tertutup, sehingga fluidanya keluar dari atas. Ini adalah pompa torak kerja ganda. Kalau bisa dilihat, sedikit mirip dengan pompa sebelumnya. Sangat jelas sekali perbedaannya bahwa di sini ada 4 katup dan 2 ruang pompa. 4 katup di sini terdiri dari 2 katup hisap dan 2 katup tekan. Jadi untuk pompa torak kerja ganda, namanya saja kerja ganda, dia kerjanya 2 kali karena ada 2 pasang katup yang bekerja. Jadi kalau di sini kalau dilihat aliran fluidanya itu lebih konstan dibandingkan pompa torak kerja tunggal. Kemudian ini pompa plunyer. Prinsipnya sama, kalau bisa dilihat alirannya. Ketika plunyernya bergerak ke atas, terjadi penghisapan fluida masuk. Kemudian ketika plunyernya ke bawah, maka fluidanya akan keluar. Ini pompa ulir, sebagaimana namanya ulir, maka bentuknya di sini terdiri dari ulir-ulir yang mengangkut air dari bawah, terbawa oleh ulirnya sehingga berpindah ke bagian atas. Ini pompa roda gigi, bentuknya berupa roda gigi, makanya dia dinamakan pompa roda gigi. Ini pompa roda gigi lengkung, berupa roda gigi tapi giginya berbentuk lengkung. Jadi kalau bisa dilihat alirannya dari bawah ke atas. Jadi bagian hisapnya itu bagian bawah dan bagian tekannya itu bagian atas. Ini pompa cuping 2 gigi. Kalau bisa dilihat giginya ada 2. Fluida mengalir dari kiri ke kanan. Ini pompa cuping 3 gigi. Sesuai dengan jumlah giginya. Ini adalah pompa membran. Membran itu apa? Membran adalah lapisan tipis yang berwarna kuning. Inilah yang dinamakan membrannya. Ketika membran ini ditarik ke atas oleh batang ini, kalau bisa dilihat, ketika membrannya ke atas, maka katup bagian ini terbuka, katup bagian ini tertutup sehingga fluida masuk. Ketika membrannya menekan ke bawah, katup yang ini tertutup, katup yang ini terbuka, maka fluida keluar. Maka inilah yang disebut katup hisap dan ini katup tekan. Ini adalah pompa sentrifugal. Aliran airnya bisa dilihat pada warna biru muda. Jadi fluidanya masuk itu dari bagian pusat pompa
terhisap dari bagian pusatnya. Kemudian ketika ini namanya impeller bergerak, fluida yang masuk dari pusat ini akan bergerak sesuai dengan gerakan impeller, dan dia akan terlempar semakin jauh dari pusat dan akhirnya dia bisa keluar. Nah, itu tadi contoh beberapa aliran fluida pada beberapa pompa. Selanjutnya kita akan membahas beberapa jenis pompa. Yang pertama, sesuai dengan pembagian klasifikasi pompa berdasarkan cara kerjanya tadi. Yang pertama ada pompa perpindahan positif. Namanya pompa perpindahan positif. Jadi di sini alirannya itu terjadi secara positif. Cairan diambil dari salah satu ujung dan pada ujung lainnya dialirkan untuk setiap putarannya. Penggunaannya, pompa ini digunakan untuk pemompaan fluida selain air, biasanya untuk fluida kental. Nah, pompa perpindahan positif dibagi menjadi dua, yaitu pompa reciprocating atau pompa gerak bolak-balik. Reciprok itu kan artinya bolak-balik. Kemudian pompa rotari, pompa gerak berputar. Kita lihat dari arti katanya. Pompa reciprocating itu jika perpindahan dilakukan oleh maju mundurnya jarum piston. Geraknya bolak-balik maju mundur. Kemudian gerak putar dari mesin penggerak diubah menjadi gerak bolak-balik. Jadi awalnya mesin penggerak itu geraknya berputar, tetapi kemudian diubah menjadi gerak bolak-balik atau maju mundur. Hanya digunakan untuk pemompaan cairan kental dan sumur minyak. Jadi penggunaannya untuk cairan dengan viskositas tinggi. Kemudian untuk pompa rotari, jika perpindahan dilakukan oleh gaya putaran sebuah gear, cam atau baling-baling dalam sebuah ruangan bersekat pada casing yang tetap. Sesuai dengan namanya pompa rotari, maka gaya yang digunakan di sini adalah gaya putar. Nah, pompa reciprocating terdiri dari 3, pompa torak, pompa punyer, dan pompa diferensial. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu jenis dari pompa torak. Pompa torak atau sering juga disebut piston itu mengeluarkan cairan dalam jumlah yang terbatas selama pergerakan piston sepanjang langkah. Jadi pistonnya bergerak maju mundur atau ke kanan dan ke kiri. Volume cairan yang dipindahkan itu mengikuti rumus V sama dengan Pi per 4 D kuadrat kali S. Itu kalau pistonnya sekali gerak. Jika pistonnya bergerak sebanyak N langkah, maka volume cairan yang dipindahkan menjadi Pi per 4 D kuadrat kali S kali N. Dengan D adalah diameter torak dan S adalah panjang langkah torak. Nah, kalau bisa dilihat di sini, Pi per 4 D kuadrat itu kan merupakan rumus luas lingkaran. Dikali S adalah panjang langkah torak. Jadi kalau bisa kita lihat Pi per 4 D kuadrat S itu merupakan rumus volume silinder atau tabung. Jadi di sini volume ruang pompa pada pompa torak itu kita asumsikan bentuknya adalah silinder atau tabung. Nah, macam-macam pompa torak itu ada pompa torak kerja tunggal, ada pompa torak kerja ganda. Untuk yang pertama, pompa torak kerja tunggal. Ini adalah contoh dari skema pompa torak kerja tunggal. Nah, yang perlu kalian tahu terlebih dahulu, bagian-bagiannya ini adalah batang torak, ini adalah torak, bagian tempat cairan ditampung di dalam pompa ini namanya ruang pompa. Kemudian ini katup, ini juga katup.
Jika dia untuk masuknya fluida, maka dia katup hisap. Jika dia tempat keluarnya fluida, maka dia katup tekan. Nah, ini tempat masuknya fluida disebut bagian suction, kemudian bagian keluarnya fluida disebut bagian discharge atau pengeluaran. Sekarang kita akan tinjau ketika torak bergerak ke kiri. Jika kita bisa lihat anak panahnya di sini, torak dan batang torak bergerak ke kiri. Awalnya di sini, maka ketika toraknya bergerak ke kiri, maka bisa dilihat bahwa yang terjadi, ruang pompa di sini mengalami pembesaran volume. Yang tadinya cuma segini, ketika torak bergerak ke kiri, dia volumenya bertambah. Volumenya membesar. Akibatnya apa? Ketika fluida mengalami pembesaran volume, maka yang terjadi adalah tekanannya mengecil. Sebagai konsekuensinya, tekanannya mengecil. Ketika tekanannya mengecil, yang terjadi adalah zat cair akan terhisap. Namanya tekanan mengecil itu yang terjadi adalah proses menghisap. Ketika proses menghisap, katup hisapnya terbuka dan katup tekannya tertutup, maka fluidanya akan masuk ke dalam ruang pompa. Ini terjadi ketika torak bergerak ke kiri. Selanjutnya, setelah torak bergerak ke kiri, maka dia akan bergerak ke kanan. Sekarang kita tinjau, jika torak ini bergerak ke kanan, tadinya di sini ketika dia bergerak ke kanan, maka dia akan bergeser ke sini. Maka bisa dilihat yang terjadi pada ruang pompanya, volumenya akan mengecil, konsekuensinya tadi, volumenya mengecil, maka tekanannya membesar. Maka tekanan fluida di dalam ruang pompa ini akan membesar dan fluidanya merasa tertekan. Kalau fluidanya tertekan, apa yang terjadi? Maka di sini katup tekan akan terbuka sesuai dengan konstruksinya di sini. Sementara katup hisapnya akan tertutup karena terganjal di sini. Maka ketika katup tekan terbuka, fluida akan keluar. Jadi kalau bisa dilihat ketika batang torak ke kiri, fluida akan masuk. Ketika torak ke kanan, maka fluida akan keluar. Dengan gerakan ini, maka akan terjadi kerja hisap dan kerja kempas secara bergantian. Maka pada pompa torak kerja tunggal, itu alirannya terputus-putus atau pulsatif. Ada kalanya fluida keluar, berhenti, keluar lagi, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita ke kapasitas dari pompa torak kerja tunggal. Sebagaimana kita tahu bahwa kapasitas pompa adalah jumlah fluida yang dipindahkan tiap satuan waktu. Salah satu satuannya bisa dalam liter per menit. Jadi sesuai dengan definisinya, rumus Q itu volume dibagi waktu. Atau untuk pompa torak kerja tunggal, maka kapasitasnya Q-nya adalah Pi per 4 D kuadrat dikali S dikali N. Dengan Q adalah kapasitas, D adalah diameter torak atau punyer, S adalah panjang langkah torak, dan N adalah jumlah putaran torak. Dengan satuan Q di sini akan tergantung dari satuan D dan S-nya. Nah, pada prakteknya, pada kenyataannya, fluida yang dipompakan oleh suatu pompa itu lebih kecil dari jumlah fluida menurut perhitungan teoritis. Jadi rumus yang sudah kita ketahui ini merupakan perhitungan secara teoritisnya. Secara prakteknya, secara kenyataannya lebih kecil dari ini. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kerugian-kerugian atau hambatan selama proses. Karena selama proses fluida itu kan bergerak, karena sesuatu yang bergerak itu mengalami gesekan, maka itu merupakan kerugian atau hambatan yang terjadi yang menyebabkan kapasitasnya lebih kecil dari kapasitas teoritis.
Nah, jika kapasitas efektif disimbolkan dengan QE dan kapasitas teoritis dengan Q, maka sebagaimana kita tahu QE lebih kecil dari Q karena adanya kerugian atau hambatan. Dan perbandingannya disebut dengan rendemen volumetris atau NV. Jadi kalau dituliskan rumusnya, NV sama dengan QE per Q. Atau dapat pula kita bolak-balik rumusnya, QE sama dengan Q dikali NV. Atau QE sama dengan Pi per 4 D kuadrat dikali S dikali N dikali NV. Nah, demikian pembahasan tentang pompa torak kerja tunggal. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran sedikit tentang pompa dan berbagai jenisnya.